Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan semangat Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak angkatan 11. Perkenalkan, saya Anita Rohana SPD JGP angkatan 11 TK Alang-Alang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan mempresentasikan modul 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persembunyian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat untuk menciptakan manusia yang beradab, manusia merdeka lahir dan batin, sesuai dengan tuntunan kodratnya, agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, pendidikan merupakan ruang berlatih bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi manusia yang cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah orang lain. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran on the which adalah bagian dari pendidikan yang merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya dan berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Pendidikan adalah wadah atau tempat yang di dalamnya ada pengajaran untuk persiapan dan persediaan memerdekakan manusia lahir dan batin sesuai dengan kodratnya. Tujuan pendidikan dan pengajaran: menuntun atau memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar sesuai dengan kodratnya, memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya agar selamat dan bahagia. Di sini pengajaran dan pendidikan itu dalam satu tempat, yaitu menuntun kodrat alam, sosiokultural, kodrat zaman, kemudian memberikan fasilitas, menebalkan garis samar-samar, anak merdeka lahir dan batin, dan anak selamat dan bahagia. Tempat bersamanya pendidikan. Yang pertama keluarga, yang kedua taman pendidikan. Keluarga di sini yaitu orang tua dan saudara. Anak melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual dari orang tua, interaksi sosial antara saudara, kakak dan adik, terciptanya kemandirian. Yang kedua taman pendidikan. Kepala sekolah, guru, siswa, wali murid, fasilitas dan dinas terkait. Di sini taman pendidikan sebagai pamong atau menuntun kodrat alam dan kodrat zaman anak. Kemudian anak merdeka batin dan merdeka lahir dalam belajar. Antara keluarga dan taman pendidikan harus saling bersinergi sehingga terciptanya pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berpusat pada anak menurut Ki Hajar Dewantara. Anak dididik dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Anak merdeka dalam belajar. Anak dimuliakan. Anak diberikan pembelajaran budi pekerti. Anak bahagia dan selamat. Anak belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Peran pendidik atau guru menurut Ki Hajar Dewantara. Guru sebagai pamong memberi arahan sesuai kodrat anak agar anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru ibarat petani yang menyediakan lahan subur dan pemeliharaan yang baik. Guru tetap terbuka namun tetap waspada terhadap konten dan pengetahuan yang diadopsi asalkan tidak bertentangan dengan sosial budaya Indonesia. Guru harus meneladani 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, semboyan Ingarsa Sungkulada, di depan memberikan teladan, yakni guru selalu memberikan contoh yang baik dan berbudi luhur. Kemudian yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa, di tengah membangun motivasi, guru mampu menjadi pemimpin, menebarkan semangat dan kreatif. Yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan, guru mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memiliki inisiatif sendiri. Jika siswa melakukan kesalahan, baru pendidik membantu untuk menyelesaikan masalahnya.
Sebelum saya mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan diantaranya yakni tidak melakukan kesepakatan kelas. Anak yang duduk dengan tenang, tertib, dan fokus kesuksesan saya sebagai guru. Menuntut murid senantiasa memahami materi yang saya berikan. Guru yang tegas dan galak yang ditakuti murid. Memberikan hukuman apabila murid melanggar aturan. Murid sebagai objek pembelajaran. Guru kurang memahami karakter dan minat siswa. Guru kurang kreatif mendesain pembelajaran sehingga anak cepat bosan. Hanya mentransfer ilmu. Saya selalu membantu anak jika anak lamban atau belum tuntas dalam mengerjakan yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Perubahan pikiran diantaranya membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran harus dilakukan. Memberikan hukuman bukan solusi untuk menertibkan anak. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan dari lingkungan yang beragam. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Semua mata pelajaran atau tema dikaitkan dengan budi pekerti. Guru sebagai fasilitator tidak langsung membantu anak. Guru harus mengikuti perkembangan zaman, namun tetap waspada dengan memfilter informasi ke peserta didik. Perubahan perilaku diantaranya kreatif mendesain pembelajaran dan memberikan ruang kepada murid untuk berekspresi sendiri dan bermain dengan pembelajaran yang berpusat pada anak. Belajar tidak harus di dalam kelas, tetapi belajar bisa di mana saja, di setiap sudut lingkungan sekolah. Guru itu harus menuntun, bukan menuntut. Bekerja dengan ikhlas dan tanggung jawab penuh. Memberikan backing dan motivasi. Melakukan supervisi dan evaluasi. Selalu menjadi teladan sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang akan segera saya lakukan dan terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, saya akan segera dan selalu membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Saya akan menganalisis dan memahami karakter siswa sehingga saya bisa mengajarkan sesuai minat dan bakat mereka. Saya akan segera mendesain pembelajaran yang kreatif dan memberikan ruang kepada murid untuk berekspresi sendiri dan bermain dan mengedepankan pembelajaran berpusat pada anak. Saya akan segera dan selalu melakukan supervisi dan evaluasi baik sebelum dan sesudah pembelajaran. Saya akan menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yakni kodrat alam dan kodrat zaman, dengan konteks sosial budaya dan selalu mengikuti perkembangan zaman terutama di era abad 21 ini. Saya akan segera dan selalu menanamkan adab dan budi pekerti baik di sekolah maupun di luar sekolah.